Halo sobat baku hantam, ya, ketegangan antara NATO di Eropa dan juga Amerika sepertinya masih tidak kunjung reda. Sepertinya sekarang ya, Eropa bilang nggak perlulah ngasih tahu rencana-rencana ke Trump ataupun ke Amerika. Karena dalam berita terbarunya, sekelompok negara Eropa diam-diam telah menyusun rencana untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina guna membantu menegakkan penyelesaian perdamaian di masa mendatang dengan SAR Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Inter Miami. Para pejabat Eropa kini lebih menyukai pasukan bersenjata lengkap jika dibandingkan dengan misi penjaga perdamaian ala PBB. Bahkan Presiden Zelensky menuntut adanya pasukan perdamaian sekitar 100.000 hingga 150.000 pasukan. Tetapi itu tidak masuk akal dan menunjukkan kontingen yang paling realistis berjumlah 30.000 hingga 40.000 pasukan NATO. Ukraina juga dikabarkan meminta dukungan udara, tetapi saat ini saja negara-negara Eropa sedang krisis kapasitas militer mereka untuk pengerahan sistem pertahanan udara. Adalah Inggris dan Prancis lah yang berada di garis depan dalam upaya pengiriman pasukan perdamaian tersebut. Meskipun rincian pengiriman pasukan ini masih belum diketahui. Presiden Zelensky yang membutuhkan jaminan bahwa keamanan negaranya yang terjamin hingga perdamaian terwujud. Dan perlindungan terbaik adalah keanggotaan NATO yang sebenarnya telah lama dijanjikan kepada Ukraina. Tetapi Sam telah menyingkirkan opsi masuknya Ukraina ke NATO. Kekuatan Eropa mempertimbangkan beberapa langkah ke depan karena perang terjadi di beranda rumah mereka. Pada bulan Desember lalu saja, setelah Trump terpilih tetapi sebelum ia menjabat, sekelompok pemimpin dan menteri berkumpul dengan Zelensky di kediaman Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte di Brussel. Mereka datang dari Inggris, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Polandia, serta beberapa pejabat tinggi Uni Eropa hadir untuk membahas rencana pengerahan pasukan ke Ukraina. Perundingan ini dibangun berdasarkan ide yang diusulkan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada awal tahun 2024. Pada saat Macron menyatakan ingin mengirimkan pasukan ke Ukraina, penolakan pun dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin tersebut, terutama dari para pemimpin Jerman dan Polandia. Tapi rencana tersebut kembali menguat dan mendapatkan perhatian sejak saat itu. Italia sendiri memiliki batasan konstitusional atas penggunaan pasukannya, sementara Belanda akan membutuhkan lampu hijau dari parlemennya, seperti halnya Jerman yang posisinya saja dapat berubah setelah pemilihan umum 23 Februari mendatang. Sementara Polandia bersikap berhati-hati mengingat permusuhan yang masih ada dengan Ukraina sejak Perang Dunia Kedua. Jadi asal-asal ngirim pasukan perdamaian ke Ukraina ya bisa Perang Dunia Ketiga, bos. Makanya Eropa ini ya diam-diam membahas hal ini karena nggak mau sepertinya dia bagi-bagi rencana ke Amerika, ya kan. Benar-benar udah kagak harmonis sih hubungan antara NATO, Eropa, sama Amerika, ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita di atas? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.